Halo guys, ketemu lagi sama gua Muhammad Hardianto. Hari ini kita akan ngobrolin mengenai cara closing dan gimana caranya kita bisa mempengaruhi calon konsumen kita untuk bisa setuju. Jadi kita menggunakan teori psikologis ya. Gimana caranya? Hari ini kita akan ngobrol dengan jagoan orang sales. Pengen tahu siapa? Let's walk. Halo, Halo bro. Bro. Apa kabar bro? Sehat bro? sehat banget. Alhamdulillah, bahagia selalu. Jos, gue kenalin bro. Ini jagoannya orang sales. Sahabat gue dan partner gue. Oke, so kita ini satu SMA di SMA 8. Reunian dong. Reunian. Ketemu lagi. Nah, sedikit pengenalan nih. Coach Willy, Ya. sekarang kesibukannya apa nih Coach Willy? Kesibukannya sharing karena saya senang berbagi manfaat buat orang. Terus Sabtu Minggu ternak teri antar anak teri. Iya, biar Semoga saya teladan istri- ya. teladan dan semoga istri saya melihat ya. Oke, nah Coach Willy, Ya. hari ini gue pengen ngobrol apa? Bahas apa nih? Kita pengen tahu nih. Coach Willy kan jago banget kan, Wow. merubah persepsi orang Persepsi. supaya bisa beli produk Supaya yang kita bisa mau, beli. tapi menggunakan teknis psikologis. Oh, teknik psikologi. Gimana Oke. caranya coach? Oke, teknik psikologis dari orang nggak mau beli terus jadi beli gitu ya, Yes. sederhananya. Oke, Pak Wawan, aku mau tanya dong, menurut Bro Wawan, closing tuh susah apa gampang sih? Susah banget. Kata Susah siapa? banget terus kata saya karena saya udah nyobain. Oke. Susah banget. Closing susah karena kliennya nggak mau beli. Kalian nggak mau beli terus Kliennya nggak punya duit. nggak punya duit, terus apa lagi? Waktunya nggak tepat. Waktunya nggak tepat, terus apa lagi? Banyak banget coach. Banyak banget ya. Tuh. Nah, sebenarnya closing itu tidak terjadi karena satu kata. Apa kira-kira coach? Nah, tepat dulu teman-teman. Karena satu kata yaitu nggak trust. Trustnya Jadi belum ada. kepercayaan tuh penting banget. Penting banget. Bro Wan, ini nggak pertama kali kita bekerja sama. Itu karena sebelumnya kita sudah tercipta sama satu hal namanya trust. Trust itu tidak terjadi instan begitu saja. Dan itulah fungsi seorang sales, menumbuhkan rasa trust itu dan bagaimana hal itu bisa terjadi dengan singkat, jelas, tepat, dan padat. Secara psikologis gimana tuh bisa dapetin trust? Nah, saya cerita dulu ya. Ada 3 jenis trust yang dibutuhkan sehingga akhirnya customer kita trust akhirnya beli produk, barang, atau jasa. Yang pertama, trust terhadap produknya itu. Jadi gimana tuh trust secara psikologis, gimana caranya supaya orang bisa jadi beli? Oke, kita bahas dulu kenapa trust itu bisa terjadi ya. Ada 3 jenis trust. Trust terhadap produknya itu sendiri. Yang kedua adalah trust terhadap ownernya, pemilik brand itu sendiri. Ya. Dan yang paling penting yang ketiga nih bro, trust Tiga. terhadap apa? Trust terhadap salesnya. Produknya bagus, servisnya bagus, yang nerbitinnya brandnya bagus. Tapi ada satu hal, Ya. saya nggak tahu kenapa gitu ya. Waktu saya misal menjual terhadap Bro Wawan, saya nggak percaya deh sama Bro Wawan. Kenapa? Ya nggak percaya aja. Apa itu? Faktornya apa? Itulah yang disebut sebagai trust factor. Ada sesuatu hal, chemistry-nya yang dibentuk oleh penjual terhadap pembeli. Trust itu kadang-kadang itu dia kayak magnet. Seseorang sales yang mempunyai energi positif baru senyum aja. Coba kita demo sedikit ya. Coba ya. Halo Pak Wan, apa kabar? Halo Coach Willy. Bapak, bro, sadar nggak saya menggunakan smiling voice? Iya. Dan saya menggerakkan alis saya seperti ini dalam 3 detik pertama. Oke. Dan nggak tahu kenapa Bro Wawan trust sama saya, suka sama saya, walaupun belum kenal produknya ataupun brandnya. Jadi yang harus dilakukan pertama kali adalah tumbuhkan trust. Gimana caranya numbuhin trust? Bina hubungan dulu, jalin kedekatan dulu sehingga closing itu jadi lebih mudah. Jadi pertanyaannya adalah closing itu susah atau mudah? Kalau sudah trust, gampang, beres.
Jadi secara psikologisnya adalah kunci utamanya adalah kepercayaan ya. Ya, Membangun kepercayaan. betul. Kalau kepercayaannya sudah dibentuk dari awal, bro, hubungin teman saya dong, namanya Bro Willy. Trustnya dibentuk melalui referral. Oke. Jadi ketika seseorang membeli suatu produk atau jasa, trustnya ketika ada seseorang yang mereferensikan, itu sudah dibentuk 50%. Wow. Karena sudah direferensikan. Sudah setengahnya sendiri ya. Sudah karena setengahnya percaya sendiri. ya. Berarti setengahnya lagi apa ya? Setengahnya lagi kita bicara tentang harga, tentang cara pembayaran, pengirimannya kapan. Paling simpel kalau jualan mobil, warnanya ada apa, Ya. terus garansinya seperti apa. Ya. Kayak gitu bro. Ya. Berarti kalau secara psikologis selain trust tadi yang 50% pertama adalah kepercayaan. Oke. 50% yang kedua itu adalah faktor lain-lain. Jadi Ya. kayak atribut produknya tadi Ah ya. betul. Ada warna produk tadi, terus Ya. ada kualitas produknya. Oke. Itu berarti apakah ada teori psikologis mengenai atribut tambahan itu? Ada. Boleh teman-teman baca buku Robert B. Cialdini. Namanya gimana caranya teknik mempersuasi orang. Saya nggak akan bahas satu persatu, tapi ada satu teknik yang namanya scarcity. Scarcity itu adalah suatu ya. kelangkaan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia, termasuk saya sendiri, itu adalah kaum rebahan. Artinya saya kalau bisa, udah deh, tantar aja sih. Kenapa sih harus beli sekarang? Di rumah aja ya. Ya, gimana sih? Nah, kalau dengan teori scarcity tadi, kelangkaan, sering nggak dilihat di iklan gitu ya, stok sisa 3, orang ambil, sisa 2, 1 malah habis. Tapi kalau ditumpuk semua, ada stok misalnya 10, malah orang nggak beli tuh. Tapi dengan dikasih trigger tadi, stoknya tinggal 3, orang jadi, waduh, kelangkaan. Kalau saya nggak beli produk ini, servis ini sekarang, habis nih, rugi nih saya. Itu guys, teori psikologi scarcity. Jadi Ya. kalau kita push, kita bikin kesan seolah-olah barang yang tadinya banyak tiba-tiba menipis jadi sedikit, itu kita trigger orang-orang untuk bisa, gua harus beli sekarang. Gitu ya Coach? Iya, itu baru satu. Itu Baru satu City ya. Teori lainnya nanti ya kita di podcast berikutnya. So guys, tadi Coach Willy udah ngajarin banyak ya. Salah satu teori psikologi yang bisa dipakai, bukan salah satu, ada 2 malah hari ini kita dikasih tipsnya. Ya, Yang apa pertama tuh, bro? adalah mengenai trust. Mm-mm. Itu nilainya udah 50% sendiri untuk closing tuh guys. Jadi kita harus membangun kepercayaan. Yang kedua adalah pakai teori scarcity. Ya, Itu kelangkaan. Jadi kita siapin barang yang banyak dulu, kemudian kita tunjukin ke potensial customer, tiba-tiba kayak stok barangnya mulai menipis. Yang di Jadi- show yang sedikit aja, misalnya sisa 3 Yes. atau 2 hari lagi. Ya, jadi itu memberikan atau merangsang keinginan potensial customer untuk membeli barangnya. Ya. Seru banget ya topik hari ini. Sebenarnya masih ada cara kedua, tapi saksikan sesi yang berikutnya. Oke. Sampai jumpa. Thank you ya guys. Coach Willy, terima kasih banget Thank ya. you, hari ini. thank you Pak. Oke. Thank you bro. Thank you bro. Thank you bro. Thank you banget ya Sampai bro. jumpa lagi. Sampai ketemu sesi kedua ya. See you. Bye.